Saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 segera dimulai seperti di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pendaftaran SPMB untuk SD dan SMP dilaksanakan secara online atau daring. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersiap melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dilaksanakan penuh secara online atau daring, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Pada tingkat SMP, pembukaan dimulai dengan pembuatan akun dari tanggal 1 sampai 19 Juni. Sementara pengajuan berkas bagi calon siswa SD dibuka tanggal 27 Juni hingga 1 Juli. Sekarang dia online murni, jadi 100% tidak ada tatap muka. Jadi mereka langsung bikin akun, daftar lewat sistem, kemudian diverifikasi oleh sistem. Nah, kalau untuk SD ini sistemnya sama seperti SMP tahun lalu. Jadi mereka daftar by sistem, kemudian mereka nanti akan dipanggil ke sekolah untuk diverifikasi. Itu yang perubahan kita di tahun ini. Kemudian tahun ini juga kita menggunakan hasil TKA untuk prestasi, itu juga baru. Kalau yang lainnya sih relatif sama. Setiap calon murid dapat memilih paling banyak 5 sekolah berbeda. Untuk pendaftar SD harus berusia 7 tahun, paling rendah 6 tahun, dengan syarat sudah menyelesaikan pendidikan TK atau PAUD. Sedangkan bagi siswa SMP, berusia paling tinggi 15 tahun dan wajib memiliki surat keterangan kelulusan sekolah dasar sederajat. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memastikan tidak ada celah siswa titipan pada SPMB. Kita berkomitmen bahwa aturan yang telah dibuat kesepakatan bersama ini benar-benar kita laksanakan sesuai prosedur itu. Dan untuk menampik persoalan masyarakat masih ada yang tanda kutip seolah-olah dalam penerimaan ini terjadi kesulitan, kami akan pastikan itu tidak terjadi karena semuanya menggunakan sistem dan cuman memang perlu kita galakkan yang namanya sosialisasi. Tahun ini daya tampung untuk tingkat SMP di Kota Pontianak sebanyak 6.165 siswa dengan 28 sekolah negeri yang tersedia. Sedangkan sekolah dasar memiliki daya tampung bagi 6.687 siswa dengan jumlah satuan pendidikan yang disiapkan 113 SD. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. SPMB Pontianak gratis alias dipastikan tanpa pungutan liar. Bagaimana jaminan dari Dinas Pendidikan Pontianak? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti. Selamat pagi Ibu Sri, terkait dengan SPMB ini bagaimana? Baik, selamat pagi. Terkait dengan SPMB ini Ibu Sri, bagaimana persiapan yang telah dilakukan? Lantas juga berapa kuota untuk jenjang SD dan juga SMP? Baik, terima kasih Bu Claudia. Persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak di Pemda Kota Pontianak, yaitu kita sudah membuat regulasi-regulasi terkait dengan juknis SPMB, kemudian daya tampung, kemudian juga surat edaran kepada sekolah-sekolah. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk menjalankan SPMB ini. Jadi kita sudah siap dan kita sudah dalam masa persiapan pembuatan akun saat ini. Pembuatan akun sudah 6.676 dari daya tampung SMP yang 6.165. Jadi sudah melebihi daya tampung yang membuat akun. Kemudian untuk SD baru dimulai pada tanggal 27 Juni nanti mereka baru mengupload berkas dan melakukan pendaftaran. Kemudian untuk sebaran daya tampungnya, untuk di Kota Pontianak SD secara keseluruhan ada 12.071 daya tampung, prediksi calon lulusan SD. Kemudian daya tampungnya ada 11.863 atau masih kekurangan 208 daya tampung untuk SD. Kemudian untuk SMP daya tampungnya 12.062, jumlah lulusan 12.062, sementara daya tampungnya ada 12.437 atau terjadi kelebihan daya tampung sebanyak 375. Hal-hal baru yang
kita akan lakukan pada SPMB tahun 2026, yaitu untuk jenjang SD, pengajuan pendaftaran dilakukan secara daring. Yang tahun lalu dilakukan secara manual, mereka langsung ke sekolah. Tapi tahun ini kita memberlakukan SD menggunakan daring, setelah itu diverifikasi validasi dengan membawa berkas ke sekolah, seperti SMP tahun lalu. Kalau tahun ini SMP dilakukan full daring 100% untuk jenjang SMP. Kemudian untuk hal-hal baru juga untuk calon murid yang dinyatakan diterima dan sudah melakukan daftar ulang pada sekolah swasta atau sekolah di bawah Kemenak, tidak dapat lagi mendaftar pada SPMB SD atau SMP negeri. Kemudian sampai dengan tanggal 16 Juni kemarin, calon murid SMP yang membuat akun sudah sebanyak tadi yang saya sebutkan 6.676. Kemudian penanganan kendala pembuatan akun dapat melakukan berhubungan daring atau online melalui WhatsApp nomor 08 11 5675 060 atau direct message melalui Instagram Disdikbud Kota Pontianak. Jadwal SPMB SD dilakukan sejak tanggal 27 Juni pendaftaran, kemudian 29 Juni sampai 2 Juli dilakukan klarifikasi berkas di sekolah. Calon murid akan mendapatkan undangan melalui media WhatsApp. Setelah itu tanggal 29 Juni sampai 2 Juli 2026 akan dilakukan seleksi merupakan pemeringkatan oleh sistem dan dapat dilihat secara real time melalui website SPMB. Kemudian tanggal 4 Juli dilakukan pengumuman hasil seleksi dan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli dilakukan daftar ulang. Ini untuk SD. Kemudian untuk SMP jadwalnya ada 2 tahap, yaitu untuk jalur prestasi dilakukan pada tanggal 20 sampai pengumumannya tanggal 27 Juni. Tanggal 20 itu pengajuan berkas pendaftaran, merupakan upload berkas di sistem, kemudian akan dilakukan klarifikasi verifikasi berkas persyaratan secara daring oleh operator sekolah. Selanjutnya akan dilakukan seleksi pemeringkatan by system dan dapat dilihat secara real time di akun website SPMB. Tanggal 27 Juni ada pengumuman untuk jalur prestasi. Kemudian jalur domisili, afirmasi, dan mutasi dilakukan berbarengan, yaitu dimulai dari tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2026. Mengajukan berkas pendaftaran dan diupload berkasnya, kemudian akan diverifikasi validasi daring oleh operator sekolah. Selanjutnya tanggal 29 sampai tanggal 2 Juli akan dilakukan seleksi pemeringkatan oleh sistem dan dapat dilihat secara real time melalui website SPMB. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi dilakukan pada tanggal 4 Juli dan tanggal 6 sampai 7 Juli akan dilakukan daftar ulang. Setelah itu baru dilakukan MPLS di sekolah. Ibu Sri, apabila baik Ibu, terkait dengan komitmen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bahwa tidak ada praktek pungutan liar terkait dengan pendaftaran SPMB ini. Lantas bagaimana dari Dinas Kebudayaan dan juga Pendidikan Kota Pontianak ini untuk memastikan tidak ada intervensi pihak manapun dalam proses pendaftaran SPMB? Ya. Terima kasih Bu Claudia. Untuk komitmen pemerintah kota untuk tidak adanya titipan ataupun pihak lain ke dalam proses SPMB, maka sudah dikeluarkan surat edaran wali kota tentang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kemudian ada komitmen bersama Forkompinda dan pemerintah kota serta pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk pelaksanaan SPMB yang objektif, transparan, akuntabilitas,
berkeadilan dan tanpa diskriminatif. Setelah itu juga ada surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB sebagai tindak lanjut dari surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Kemudian kita juga melakukan publikasi sosialisasi SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi di media-media sosial yang ada di Kota Pontianak. Setelah itu kita juga membuat film tentang bagaimana tata cara SPMB yang kita sebarkan melalui Instagram dan media sosial pemerintah Kota Pontianak. Baik, Ibu Setelah Sri. itu di sekolah sebagai pelaksana juga melakukan tanda tangan fakta integritas untuk melaksanakan SPMB secara transparan, objektif, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Baik Ibu Sri, sejumlah tahap telah dilakukan untuk menjamin proses pendaftaran SPMB ataupun pelaksanaan SPMB ini berjalan transparan. Semoga lancar selalu untuk proses SPMB jenjang SD, SMP di Kota Pontianak. Terima kasih Ibu Sri atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih, amin. Ya saudara, Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Di antaranya Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah menggelar kirap pusaka menyambut malam satu suro. Warga pun berebut air jamasan pusaka sebagai bagian dari tradisi.